rasanya pecah ketuban itu guys, ini aku jelasin, pasti kalian penasaran kan. Kayak ada balon dalam perut tiba-tiba pecah, balonnya balon yang isi air, tiba-tiba balon isi airnya pecah dan airnya keluar melalui vagina, dan itu airnya rasanya hangat banget. Aku denger tuh di telinga di belakang aku, bidannya ngomong kayak gini, ya Allah cepet banget ini ibu lahirannya, cepet banget lahirannya. Tiba-tiba aku tutup mata, pas buka mata bayi itu udah langsung di tangan, bayinya kebalik kayak gini, digoyang-goyangin dikit supaya nangis kan. Ini kakinya nih, dua-duanya kakinya langsung disimpan di dada aku. Vagina aku digunting guys, sumpah guys, itu nggak usah takut guys, lagi robek, sumpah nggak usah takut karena udah nggak ada rasanya. Aku langsung kasih tahu gimana pengalaman melahirkan aku yang bahagia, menyenangkan, dan sama sekali tidak seram, dan jujur nggak sakit. Sakit sih, iya sakit, tapi sakitnya nggak sesakit atau seserem yang orang ceritain. Justru aku pengen ceritain pengalaman indah aku saat melahirkan. So, just keep on watching guys. Jadi 1 hari sebelum aku lahiran guys, itu aku, oh my god, Hai guys, welcome back again to my YouTube channel Andela Romelia. Sebelum masuk ke YouTube channel aku ini, aku pengen ajak teman-teman dulu sebelumnya itu untuk subscribe di YouTube aku, dan kalau udah subscribe jangan lupa mampir-mampir di Instagram aku @andela_romelia. Dan jangan lupa ya, aku tuh tahu banget pasti ibu-ibu yang datang ke sini udah pengen lahiran bentar lagi, iya kan? Nervous nggak? Aku pengen rekomendasiin dulu, please nonton video aku yang gimana cara aku organisir lemari baju bayi aku, dan gimana aku mengatur pengaturan mandi untuk anakku. Jadi kamu tuh nggak pusing, karena setelah lahiran tuh pusing banget guys. Nonton video aku itu, aku yakin 100% moms nggak akan menyesal. Tapi sebelum itu nonton dulu video yang ini ya. Cus, aku langsung kasih tahu gimana pengalaman melahirkan aku yang bahagia, menyenangkan, dan sama sekali tidak seram, dan jujur nggak sakit. Sakit sih, iya sakit, tapi sakitnya nggak sesakit atau seserem yang orang ceritain. Justru aku pengen ceritain pengalaman indah aku saat melahirkan. So, just keep on watching guys. Jadi aku langsung ceritain aja sehari sebelum aku lahiran. Aku lahirnya tanggal 15 November, pas tanggal 14 Novembernya, sehari sebelum lahiran, itu aku bener-bener gak di rumah ya. Aku jalan-jalan keliling-keliling, ada urusan lah pokoknya. Aku baru sampai rumah itu jam 7 malam. Jam 7 malam, aku makan malam di rumah, terus udah tidur nih. Belum tidur, cuma tidur-tiduran. Aku tuh kayak tiba-tiba ada perasaan pengen berduaan aja sama suami aku, kayak quality time. Jadi aku kayak di kasur tidur sambil nonton film, ya pokoknya happy lah. Aku masuk kamar tuh jam 8. Nah jam 10 malam aku udah mulai ngerasain kontraksi nih. Kita kan sering ngerasain kontraksi palsu kan. Nah aku tahu guys rumusnya kalau udah pengen lahiran, ini dicatat ya guys ya. Aku dibaca ya artikel kalau sebisa mungkin kalau masih pembukaan awal di rumah aja, nggak usah di rumah sakit, karena di rumah itu lebih nyaman. Lebih nyaman kan kalau kita melahirkan, ibaratnya sakit-sakitnya di kamar sendiri, karena tidak ada yang lebih nyaman daripada kamar sendiri. Aku hitung tuh sesuai dengan rumus aku yang nanti nonton aja di video aku ini ya. Maaf banget aku bener-bener lupa. Pokoknya aku catat terus nih durasi kontraksi aku. Nah sewaktu-waktu udah 1 jam nih berlangsung dengan durasi yang sama, dan akhirnya aku merasa kayaknya aku udah mau lahiran. Bahkan guys aku sempet loh nge-record video sebelum aku lahiran ya. Ini video bener-bener sebelum aku lahiran, coba deh cek. Halo, sekarang tanggal 14 November malam, jam 11.14 November mau ke 15 November. Aku dari tadi kontraksi udah 9 kali dalam durasi waktu hampir 5 menit gitu. Udah sejam lebih aku kontraksi terus, dan kontraksinya sakit banget bagian sini guys, sumpah. Itu artinya kalau 16 hari lagi berarti tanggal 1 Desember habis susunya. Berarti aku berharap 1 Desember udah mulai kontraksi lagi gengs. Gimana nih? Oke. Belum. Aku masih mau video, aku bisa tahan kontraksinya. Oke, kalau di video aku happy deh. Dah. Oh, belum. Tuh. Aduh. Kontraksi sayang beneran deh. Itu bener-bener detik-detik aku pecah ketuban. Bener-bener yang kamu lihat ya, aku tidur di tempat tidur itu, aku lagi tidur dan terus habis itu pecah ketuban. Tapi aku masih ngobrol-ngobrol aja sama suami aku, cuma ya kontraksi ya kita biasakan kontraksi palsu.
Terus dari jam 11 malam ke jam 12 masih berlangsung guys. Aku udah rasa nih, kayaknya aku udah mau lahiran deh. Aku kan masih awalnya nggak tahu ini kontraksinya atau mau lahiran sih, aku nggak tahu beneran. Tapi intinya aku takut kalau aku ke rumah sakit terus tiba-tiba, wah bu, ini masih belum, pulang dulu ya, daripada aku capek, mending aku simpan tenaga aku kan berusaha untuk tidur di kamar, di rumah gitu kan. Jadi sampai akhirnya ternyata jam 12 malam dan aku pecah ketuban ya. Darah aku rasanya pecah ketuban itu guys, ini aku jelasin, pasti kalian penasaran kan. Kayak ada balon dalam perut tiba-tiba pecah, balonnya balon yang isi air, tiba-tiba balon isi airnya pecah dan airnya keluar melalui vagina, dan itu airnya rasanya hangat banget, bener-bener hangat. Itu rasanya pecah ketuban. Nah, akhirnya aku panggil suami aku, udah tahu, oh kamu udah pecah ketuban, oke kamu tenang aja di tempat tidur ya, aku angkat dulu koper kamu masuk ke dalam mobil. Akhirnya suami aku naik, ajak aku untuk turun ke mobil. Aku pakai dasar baju yang paling nyaman aku. Terus tiba-tiba aku udah berpikir lagi kayak gini, aku mau ke toilet dulu deh, pipis dulu, karena takutnya nanti pipis kan malu kan, susah. Tapi aduh, nanti kalau udah lahiran segala macam cairan dalam perut kamu akan keluar segala macam, jadi pipis pun nggak apa-apa. Tapi itu aku udah kayak malu sendiri kan, jadi aku udah pipis dulu. Pas pipis, tiba-tiba ini nggak tahu ada malaikat atau apa bilang, Del kamu ke lemari ambil celana dalam deh, kayaknya kamu akan perlu celana dalam. Ntar aku ceritain ya kenapa celana dalam itu penting banget. Mohon maaf nih agak jorok, tapi mending aku sharing kan. Dari dalam mobil perjalanan, untung rumah sakit cuma 10 menit doang dari rumahku. Aku tuh udah berpikir, kok kayak pengalaman aku katanya dia lahiran 2 hari. Aku tuh segala macam upaya aku lakuin supaya mengurangi tenaga aku. Bahkan ini lebay guys, tapi gak apa-apa, kamu dengerin aku aja. Aku tutup mata supaya aku nggak mengeluarkan tenaga untuk melihat segala macam. Aku pun nggak ngomong apa karena aku bersimpan tenaga aku banget ya. Udah, aku dibawa turun dari mobil, dibawa kursi roda, aku masuk dulu ke IGD. Nah, di IGD dokter jaganya itu ngeliat, oh kayaknya kontraksi palsu deh. Dites, di akhirnya perut aku dites pakai ada alat-alat, dikejut perut aku, dicek apa bener ini kontraksi asli. Suami aku udah urus administrasi duluan. Ya Allah, aku sendirian, aku takut banget. Nah, aku mikir lagi, aku tuh selalu mikirnya enggak, tolong jangan diikutin ya, kayaknya aku mau ke toilet dulu deh, karena aku takut pipis kan tiba-tiba. Jadi kayak mau cari tenaga pipis dulu deh, mau cari tenaga pipis, padahal sebenarnya nggak usah kayak gitu banget. Aku udah nggak tahu tampang aku gimana, yang penting aku bodo amat sama sekitar, yang penting aku mau simpan tenaga aku pengen lahiran. Pembukaan 2 udah, oh iya bu, ternyata sudah pembukaan 2 ya, tapi ibu saya simpan ke kamar dulu ya. Jadi aku belum kamar bersalin, belum ada dokter, belum ditemenin siapa-siapa. Aku dikirim ke kamar. Si susternya bilang gini sama dokter jaganya, nanti ya jam 6 lagi saya periksa sudah pembukaan berapa. Padahal jam 5 subuh aku udah lahiran. Bayangin guys, secepat itu lahiran aku. Tiba-tiba susternya ada yang ngomong gini, pakai Softex ya. Jadi pakai Softex. Wah, itu bener-bener deh, karena banyak banget darah yang keluar. Dan itu kalau kamu bayangin kalau darah kemana-mana tuh nggak nyaman banget kan. Bukan darah, lendir guys, lendir. Susternya itu tinggalin aku di kamar sama suami aku berdua, dan dibilang, tahan ya bu ya, kalau sakit jangan ngeden. Oke, masih bisa nih tanpa ngeden ya. Ya Allah, ini istri aku kenapa kayak lemes banget. Akhirnya dia buatin teh panas. Kan kalau kita udah kontraksi gitu nggak bisa minum kan, jadi pakai sedotan. Kan ketidur, nggak bisa duduk kan, begini-gini udah nggak bisa kita. Minum dulu teh manis. Kenapa teh manis? Karena gula itu bisa menambah energi kita. Udah kan, jam 1 sampai jam 3 tuh, oh kontraksi terus guys. Tapi alhamdulillah ya, nggak tahu apakah doa ibu aku, doa mertua aku, doa siapapun itu, kayak jam 1 sampai jam 3 tuh kerasa cepet banget loh, bener-bener nggak kerasa. Dah 1 sampai 3 tuh kontraksi makin lama makin sakit, mulusnya tuh makin sakit. Aku pengen jelasin sih sebenarnya rasanya kayak gimana, tapi aku nggak mau. Intinya pasti kamu bisa guys, pasti kamu bisa. Terus habis itu aku dari jam 1 sampai jam 3 itu kontraksi. Dan ada satu ketika aku tuh pengen pipis banget. Terus akhirnya tuh aku akhirnya panggil suami aku gini dong, Say. Nah aku bilang tadi aku mau simpen tenaga kan, Say. Habis itu udah, suami kan langsung bangun kan, karena kan dia juga gak bisa tidur kan, stres, jadi diliatin aku terus. Habis itu, hey kenapa? Mau ke toilet. Bahkan aku bilang mau ke toilet, aku cuma bilang toilet. Akhirnya aku dibawa lah, aku bantu dia berdiri kan, masih bisa jalan tuh.
Pas aku buka tuh, ya Allah itu darah, lendir segala macem. Aku mikir, ya ampun tadi kalau aku nggak pakai Softex ini darah dan lendir udah kemana-mana, gatel banget gak sih paha. Jadi alhamdulillah banget ada Softex tadi. Pas suamiku lihat kayak gitu dia nangis dong, suami aku, karena aku nggak pernah lihat kamu selemah ini. Kayak bisa nggak ya kamu lahiran sampai nanti tengah malam, kan baru berapa jam udah lemes banget gitu kan. Suami aku bilang, kamu hebat, disemangatin gitu ya, kamu hebat, pasti kamu bisa, kamu wanita kuat gitu kan. Guys, dan akhirnya udah aku di toilet itu udah lemes banget, jujur emang itu udah lemes guys, karena sakit banget tiap kontraksi itu sakit. Kan aku ada meja besi kan, samping aku tuh meja besi, tempat tidur besinya. Kalau rumah sakit tau kan ada kayak besi-besinya tuh, aku pegang terus kayak tiap kontraksi datang itu aku udah nggak tahu, aku ini besinya itu aku kayak tekan pakai jari aku saking sakitnya, kayak gitu. Nanti aku kayak gitu, sakit banget guys. Pal sesuatu terus kayak gigit sesuatu tuh rasanya, rasa sakitnya tuh bisa kayak tertransfer gitu loh guys. Nah habis itu tapi aku berusaha untuk tidur di tengah kesakitan kontraksi. Tapi enaknya kalau tengah malam gitu, kita tubuh kita juga kan naturalnya tidur kan tengah malam, jadi kayak tubuh juga pengen tidur gitu walaupun susah. Tapi aku berusaha untuk tidur diri aku, karena aku ingat berusaha untuk tidur saat pembukaan 1 sampai jam setengah 4 tuh aku di kamar, nggak boleh ngeden sama sekali. Jam setengah 4 aku tiba-tiba kontraksi yang nggak bisa banget aku tahan. Sampai ini kan kontraksi aku tahan ngeden kayak sakit. Nah sakitnya itu karena kita nggak bisa teriak. Kita mau teriak tapi dilarang kan, karena takut bayinya bengkak atau perdalam kan. Oh iya guys, aku lupa, aku ada tips supaya lahirannya nggak sakit dengan nafas ya. Boleh nonton video aku ini deh, aku buatin video khusus sendiri deh. Intinya aku ada teknik nafasnya, dan gimana teknik nafasnya itu bisa membuat bayi aku dalam perut itu lebih cepat keluarnya. Aku bener-bener udah nggak bisa tahan. Akhirnya setiap kontraksi aku teriak, teriak aku tuh udah kayak teriak orang, kayak aku masih berusaha untuk tahan tapi aku udah gak bisa, kayak karena sakit banget. Sampai akhirnya akhirnya suster yang jaga tuh denger, akhirnya dia langsung masuk kan, lari bergegas ke kamar. Ini bu kenapa teriak nih, bu jangan teriak gitu. Tapi pas lihat aku teriak gitu, tiba-tiba dia lihat pembukaan aku trek. Tahu nggak guys, dari pembukaan 2 aku langsung lari ke pembukaan 7. Aku lewatin 5 pembukaan sekaligus. Hebat banget gak sih? Iya, kita pindahin nih sekarang, ibu udah saatnya melahirkan. Jadi akhirnya dari kamar dibawalah aku ke ruang bersalin. Bu, udah pembukaan 8. Lompat lagi 1 pembukaan. Alhamdulillah. Karena bayangin guys, yang aku tahu normalnya 1 pembukaan itu naiknya cuma 1 jam. Jadi bayangin aku dari masuk kamar itu jam 1 malam, pembukaan 2, berarti aku masih harus 8 jam lagi normalnya. Bayangin, harusnya aku pada saat jam 4 itu aku baru pembukaan 5. Ternyata jam 4 itu aku udah pembukaan 8. Udah di situ susternya masih suruh aku, tahan bu, jangan teriak dulu, jangan teriak. Aku tahan tapi nggak bisa. Maaf sus, aku udah nggak bisa lagi tahan, aku harus teriak. Aku tuh lahiran tuh bukan posisi yang ke depan terus kayak ngangkang gitu, enggak. Aku tuh hadap kiri terus kaki aku digerak-gerakin sama susternya sama suami aku. Jadi kayak naik turun gitu, kayak naik sepeda gitu loh. Udah pembukaan 8 cuma berapa menit kali. Pokoknya aku di kamar bersalin, sumpah demi Allah di kamar bersalin aku cuma setengah jam. Jadi pas aku dari kamar yang aku teriak-teriak tadi itu sudah pembukaan 7, turun dari lantai 4 turun ke lantai 3, langsung pembukaan 8, cuma digerakin dikit kaki aku yang pakai gaya sepeda. Pembukaan 9, pas pembukaan 9 bidannya langsung teriak, panggil dokternya. Aku denger tuh di telinga di belakang aku, si bidannya ngomong kayak gini, ya Allah cepet banget ini ibu lahirannya, ngomongnya kayak gitu kan. Habis itu pas dokternya dateng udah pembukaan 9, kayaknya ini udah pembukaan full banget ya. Akhirnya dokternya dateng, ngerobek sedikit bagian vagina aku, digunting guys. Sumpah guys, itu nggak usah takut guys, lagi robek, sumpah nggak usah takut karena udah nggak ada rasanya, sumpah guys. Srek, aku cuma dengar tuh bunyi srek, pakai srek. Habis itu dokternya ajak aku ngobrol lagi kan. Itu udah digunting pertamanya, habis itu kan aku udah nervous duluan kan, karena kayak aduh digunting sakit banget ya pasnya gitu. Nggak kerasa guys, karena udah disuntik sebelumnya dan udah tutup dan rasa sakit melahirkan kan. Ibu dokternya, iya bu, hebat ya bu, iya bisa, harus langsung srek. Nah 2 kali digunting kan,
Tiba-tiba aku tutup mata, pas buka mata bayi itu udah langsung di tangan. Bayinya kebalik kayak gini, digoyang-goyangin dikit supaya nangis kan. Ini kakinya nih, dua-duanya kakinya langsung disimpan di dada aku. Gila guys, cepet banget lahiran aku, sumpah. Aku di kamar bersalin cuma setengah jam doang kata suami aku. Kenapa menurut aku lahiran ini indah? Karena aku tuh udah ekspektasi aku tuh lahiran paling cepet tuh jam 9, padahal jam 5 aku udah keluar bayinya. Jam 5 tuh udah selesai dijahit guys, udah selesai dijahit, aku udah tidur tenang. Padahal dokter kandungan aku itu bilangnya oke, nanti jam 6 lagi ya saya datang untuk periksa pembukaan berapa. Bayangin guys, yang lahiran aku harusnya jam 9 pagi paling cepet ya, itu kalau nggak ada masalah apa. Di jam 5 udah lahir, cereng. Bangga banget aku guys dengan anak aku. Nah itu sih pengalaman melahirkan aku yang paling happy banget. Aku jam 5 udah tidur, udah selesai dijahit segala macam, udah hari-hari aku udah keluar, bayi aku udah di dekapan, aku tidur deh sampai jam 7 pagi. Ya pokoknya itu tentang pengalaman aku lahiran, cerita tentang aku lahiran yang bahagia dan menyenangkan. Kelahiran darah di mana-mana guys, aku udah nggak ngerti lagi tuh semua bidan darah, aku liat tempat tidur darah. Tapi ya happy banget guys, nggak ada deh yang bisa mengandungi rasa happy aku dan lahiran aku ini. Ya sekian dulu video aku hari ini. Jangan bosan-bosan untuk nonton video aku yang lain. Jangan lupa untuk atur lemari baju bayi kalian ya secepat mungkin sesuai dengan video ini. Oke guys, thank you very much guys for watching, and I will see you in my next video. Bye.